Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang spesial banget. Kita punya sebuah materi animasi edukatif berdurasi sekitar 6 menit yang menampilkan orang-orang Indonesia dengan pakaian adat mereka yang super keren. Animasi ini dirancang khusus buat program BIPA dan topik yang diangkat tuh dekat banget sama keseharian kita. Tapi ternyata punya makna filosofis yang dalam abis, yaitu tradisi keramahan lewat konsep bertegur sapa. Kita bakal lihat gimana sih sapaan yang kelihatannya simple banget itu ternyata adalah cerminan langsung dari jiwa bangsa kita. Nah, yang bikin bagian ini menarik banget tuh visualnya teman-teman. Coba deh perhatiin ketiga pemandu budaya di animasi ini. Ada Putri yang tampil anggun pakai kebaya hijau, terus Dea yang kelihatan memukau dengan batik biru navy-nya, dan Sumi dengan pakaian adat Sulawesi yang cantik banget. Pakaian-pakaian tradisional ini tuh bukan cuma sekedar pemanis layar loh, ini ibarat pintu masuk visual yang ngasih lihat kita kalau budaya Indonesia itu super beragam, tapi pada akhirnya disatukan secara indah sama satu hal, yaitu tradisi keramahan yang luar biasa. Oke, mari kita lihat rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari akar tradisi keramahan bangsa Indonesia, lalu membedah makna kata bertegur sapa, lanjut ke nilai budaya dan pepatah, sampai gimana penerapannya waktu kita bertegur sapa di kampus, dan pastinya soal kehangatan di lingkungan rumah. Perjalanan ini bakal ngebawa kita dari teori budaya langsung ke praktek sehari-hari. Kita masuk ke bagian pertama, tradisi keramahan bangsa Indonesia. Jadi gini ya, kalau kamu mikir keramahan orang Indonesia itu cuma buat basa-basi supaya kelihatan sopan di depan orang asing, wah kamu salah besar. Tradisi menyapa ini tuh udah mendarah daging, udah ada dari zaman nenek moyang kita dulu banget. Kalau kita lihat berbagai suku dari ujung ke ujung, mau itu Jawa, Sunda, Batak, sampai Bugis, mereka semua emang punya bahasa yang beda-beda pastinya. Tapi mereka mewariskan satu DNA karakteristik yang persis sama, keterbukaan dan keramahan. Ini benar-benar jadi bagian yang gak bisa dipisahin dari karakter bangsa kita. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, makna kata bertegur sapa. Kita lihat gimana konsep ini terbangun. Kalau kita bedah dari definisinya, bertegur sapa itu kan menjalin komunikasi singkat yang ramah antar manusia. Tapi sebagai penerjemah budaya, buat teman-teman pembelajar sekalian, ada satu rahasia nih yang harus banget kalian pahami. Di Indonesia, sapaan itu nggak melulu soal kata-kata. Serius, sebuah senyuman tulus, atau sekedar anggukan kepala kecil pas lagi papasan di jalan, atau lambaian tangan ringan, itu semua punya bobot rasa hormat budaya yang persis sama kuatnya kayak pas kita ngomong selamat pagi dengan lantang. Menarik kan? Masuk ke bagian ketiga, nilai budaya dan pepatah. Dan tabel di sini secara brilian ngasih lihat kita kalau apa yang kelihatan di permukaan itu cuma puncak gunung esnya doang. Setiap tindakan kecil pas kita nyapa orang, itu sebenarnya adalah praktek aktif dari nilai-nilai kebaikan. Saat kamu nyapa orang lain, kamu tuh sebenarnya lagi memvalidasi dan menghormati keberadaan mereka. Lingkungan di mana orang-orang yang terbiasa saling nyapa, otomatis bakal nyiptain keharmonisan yang luar biasa. Bertanya kabar juga gitu, bukan cuma kepo, tapi itu bentuk kepedulian yang benar-benar tulus. Jadi ini tuh cara kita merawat hubungan sosial. Nah, orang Indonesia zaman dulu tuh punya cara yang puitis banget buat merangkum ini semua. Ada pepatah yang bunyinya gini, sapa sejuk mendinginkan hati, kata kasar memanaskan suasana. Dalam banget kan? Sapaan yang hangat dan tulus itu ibarat air es di siang bolong, benar-benar punya kekuatan magis buat bawa kenyamanan dan menenangkan hati orang yang dengar. Tapi sebaliknya, kata-kata kasar atau sikap yang dingin, wah, itu bisa dengan cepat merusak suasana dan kenyamanan sebuah tempat. Kita lanjut ke bagian keempat, bertegur sapa di kampus, khususnya nih melihat penerapannya di lingkungan akademik. Jadi poin krusialnya di sini adalah gimana sifat sapaan ini bisa beradaptasi secara luwes banget tanpa kehilangan esensinya. Di lingkungan kampus, pas mahasiswa ketemu dosen, mereka bakal nyapa duluan sambil sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat ke hierarki. Tapi coba perhatiin poin ketiganya nih. Pas ketemu petugas kebersihan kampus, sapaan tetap diberikan dengan senyum yang sama hangatnya. Ini bukti nyata kalau keramahan kita itu nggak mandang status jabatan sama sekali. Semua berlandaskan kerendahan hati yang setara untuk semua orang. Sekarang kita bergeser ke ranah yang lebih personal di bagian kelima, kehangatan di lingkungan rumah. Kalau kita bandingin dua lingkungan ini, bakal kelihatan beda fokus yang cukup unik. Kalau di kampus, sapaan itu ya seputar rasa hormat atau akademik lah ya. Tapi kalau udah di rumah, fokusnya otomatis bergeser jadi lebih intim ke perhatian fisik. Contoh paling legendaris nih, sapaan udah makan. Buat teman-teman dari luar Indonesia, ini penting banget buat dicatat. Di Indonesia, kalau ada yang nanya udah makan, seringkali itu bukan berarti dia ngajak kamu makan bareng saat itu juga loh.
itu sebenarnya adalah gestur kepedulian budaya yang mendalam soal kesehatan dan kesejahteraan kamu. Di area rumah, praktik kehangatan ini tuh jadi rutinitas yang benar-benar merekatkan struktur keluarga dan tetangga. Mulai dari kebiasaan pamit minta izin sama orang tua sebelum keluar beraktivitas, terus nyapa tetangga pas lagi nyantai di sore hari buat ngebangun kenyamanan lingkungan, sampai ke malam harinya saling ngucapin selamat malam sebelum tidur. Interaksi-interaksi simpel dari pagi sampai malam, inilah yang sebenarnya bertindak sebagai lem, pengikat rasa sayang keluarga dan kerukunan komunitas kita. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, aku mau ngasih tahu kalian satu kutipan yang super indah dari sumber kita. Satu sapaan hangat hari ini bisa menjadi kenangan indah seumur hidup. Wah, ini benar-benar ngingetin kita semua kalau kekuatan dari sebuah sapaan itu nggak boleh dianggap remeh sama sekali. Jadi, kalau sapaan sederhana aja bisa mengubah sebuah atmosfer, mempererat pertemanan, dan menghangatkan keluarga, pertanyaannya adalah, hari siapa nih yang bakal kamu ubah lewat senyuman sapaanmu hari ini? Oke, terima kasih banyak udah ngobrol dan belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.